pagi, aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah, adik-adik, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kembali lagi kami boleh bangun. Dan Tuhan Yesus, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada bagian sebelumnya kita sudah belajar nih bagaimana Yehu menghukum keluarga Ahab. Dia membunuh keluarga Ahab yang adalah orang-orang yang menyembah berhala. Nah, pada bagian firman Tuhan kita di pagi hari ini di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-36. Pada pagi hari ini kita akan melihat, kita akan belajar bahwa Yehu bukan saja membunuh semua keluarga Ahab, tetapi dia juga berniat untuk menghancurkan seluruh pengikut Baal. Wah, adik-adik, jadi Yehu itu bukan hanya membunuh keluarga Ahab, tetapi dia juga ingin membunuh semua orang-orang yang mengikut Baal atau menyembah Baal. Nah, untuk mencapai tujuan ini adik-adik, dia mengadakan penyembahan untuk Baal dan acara besar-besaran. Jadi pada waktu itu dia berpura-pura mau mengadakan penyembahan kepada Baal dan acara besar-besaran kepada Baal. Nah, dia mengundang semua penyembah Baal dan memastikan tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Jadi dia mengumumkan bahwa dia akan melakukan acara untuk Baal dan dia memastikan bahwa semua penyembah Baal ini ada di situ. Nah, dia mengundang semua penyembah Baal ini dan dia menyediakan perangkap untuk membunuh mereka semua. Dan akhirnya adik-adik, semua orang yang hadir pada acara itu, orang-orang yang menyembah Baal pun mati dibunuh oleh orang-orang suruhan Yehu. Dia membunuh orang-orang yang menyembah Baal dan mengeluarkan tiang-tiang berhala, dibakarnya, dia robohkan tugu-tugu serta rumah Baal. Nah, Yehu menghancurkan peribadatan kepada Baal. Setidaknya adik-adik untuk sementara waktu dalam sejarah Israel, peribadatan kepada Baal diberhentikan. Nah, tetapi adik-adik, sayangnya dalam ayat yang ke-29, 31 dan 32 berkata begini. Hanya Yehu tidak menjauhkan dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting daerah Israel sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel. Nah, adik-adik, awalnya Yehu ini melakukan perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, tetapi adik-adik, pada bagian tadi yang sudah kita baca, Yehu melakukan dosa yang lain, yaitu menyembah anak-anak lembu emas di Betel dan di Dan. Akibatnya adik-adik, Tuhan mulai menyerahkan beberapa wilayah bangsa Israel kepada Hazael yang mengalahkan orang Israel. Nah, adik-adik, Yehu melakukan perintah Tuhan untuk memunahkan keluarga Ahab, memunahkan penyembah berhala, dan semuanya itu dituruti oleh Yehu. Tetapi sayangnya adik-adik, dia ini melanggar perintah Tuhan lainnya dengan menyembah lembu emas, dan pada akhirnya Tuhan menghukum dengan membiarkan Hazael mengambil daerah atau wilayah bangsa Israel. Wah, sayang sekali ya adik-adik. Nah, kita belajar nih melalui firman Tuhan di hari ini, melalui kisah tentang Yehu. Kita belajar bahwa kita tidak boleh hanya taat pada satu perintah Tuhan saja dengan mengabaikan perintah yang lainnya. Contohnya nih adik-adik rajin beribadah, adik-adik rajin berdoa, tetapi di rumah adik-adik tidak menghormati orang tua. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya, adik-adik anak yang jujur nih. Adik-adik adalah anak yang jujur, tetapi di sisi lain adik-adik suka berkata-kata kasar. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang ketiga nih adik-adik,
adik-adik nih orang yang suka membantu teman, yang suka memberi. Tapi di sisi lain adik-adik juga mencuri barang orang lain. Nah, tidak boleh demikian ya adik-adik. Tuhan ingin kita bukan saja melakukan salah satu perintahnya, tetapi Tuhan ingin supaya kita terus berusaha untuk menaati semua perintah Tuhan. Untuk menaati semua perintah Tuhan memang adik-adik akan sulit, tetapi oleh pertolongan Roh Kudus kita pasti akan dikuatkan, kita pasti akan dimampukan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali lagi boleh diingatkan oleh Tuhan bagaimana kami tidak boleh menaati hanya satu perintah Tuhan saja, tetapi ajarkan kami Tuhan dan mampukan kami juga untuk menaati perintah Tuhan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga waktu-waktu belajar kami di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati juga keluarga kami di dalam setiap aktivitas yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa pada renungan selanjutnya. Bye-bye adik-adik.